wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Amir? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini kita akan melakukan percakapan pra supervisi sebelum kita melakukan supervisi di kelas besok. Ya. Jadi apa sih tujuan dilakukan supervisi? Jadi untuk sekedar informasi, supervisi kita lakukan ini Pak gunanya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses dari pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas sehari-hari. Terus kenapa sih kita lakukan terlebih dahulu percakapan seperti ini? Jadi tujuannya kita melakukan percakapan pra-supervisi ini Pak agar Bapak nanti ketika supervisi Bapak bisa lebih siap dan percaya diri di kelas. Ya. Jadi sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Di antaranya itu yang pertama Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas itu apa? Untuk pembelajaran nanti itu insya Allah kita akan mengajarkan tentang angka ke siswa dan angka satu angka ya. Soalnya kan anak-anak hanya angka 1, angka 2. Nah, kita akan perkenalkan satu angka namanya angka Mesir. Jadi di angka Mesir itu anak-anak bisa memanfaatkan dalam perhitungan bilangan cacat. Jadi Bapak ini akan memperkenalkan angka Mesir ya Pak. Mesir, Jadi ya. saya jadi ini suatu pembelajaran yang baru menurut saya. Anak-anak mungkin lebih tertarik lagi karena yang anak-anak tahu selama ini angka Indonesia saja angka biasa ya. Luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak yang akan saya ajukan. Menurut Bapak nanti ini area pengembangan yang Bapak akan lakukan di kelas nanti itu kira-kira apa Pak? Jadi yang ingin dikembangkan itu Pak seperti apakah dari area pengembangannya mungkin dari segi pengetahuan apanya yang ingin dikembangkan, terus keterampilannya apa saja yang ingin dikembangkan Pak? Pertama tentu pasti pengetahuannya, kemudian sikapnya. Iya, Pak. Di dalam pembelajaran itu kan bukan hanya pengetahuannya yang kita bangun, Baik. tetapi kita juga fokus ke sifatnya anak, apakah kreativitasnya, kemudian kerjasamanya, percaya dirinya. Jadi yang selama ini yang kita selalu usahakan ke anak kita dalam bekerja, ya memang sebenarnya kita ini pengetahuan, tetapi balik pengetahuan yang kita sampaikan itu terbentuk karakter percaya diri, karakter kerjasama. Jadi dari segi pengetahuan Bapak juga ingin mengembangkan akhlaknya siswa ya, luar biasa karakter. Baik Pak, saya dapat menangkap dari jawaban Bapak. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang selanjutnya akan saya ajukan Pak. Saya ingin tahu rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan, apakah atau mungkin strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, atau mungkin ada model-model pembelajaran yang ingin Bapak lakukan. Ya. Jadi memang yang kita model-model yang kita lakukan ya, intinya selama ini pembelajaran itu lebih ke kerja sama atau kolaborasi, karena memang yang kita mau bangun itu adalah kemampuan anak untuk berkolaborasi, kemampuan anak untuk saling memahami. Jadi model itu tentu model cooperative learning ya, dengan berkelompok, tetapi bukan berarti artinya anak juga itu selalu diarahkan untuk ada kerja individunya, karena samping kemampuan kelompoknya juga kita ingin yang kita ada percaya dirinya, ada kerja mandirinya seperti bisa cek kemampuan mandiri. Jadi model pembelajaran yang Bapak terapkan nanti di kelas itu seperti model cooperative learning ya Pak ya. Jadi anak-anak berkelompok ya. Menurut saya juga pembelajaran Bapak itu bagus karena mungkin bisa nanti jadi tutor sebaya, jadi teman yang agak kurang bisa mengajari ya. Jadi yang kita selalu mengarahkan ke anak-anak untuk bisa berbagi supaya apa yang mereka tahu ilmu ya selalu kita sampaikan ke anak-anak bahwa ilmu itu kalau dibagi itu semakin sebenarnya semakin bertambah ilmunya. Ya, betul. Supaya anak-anak itu
enggak apa ya istilahnya kasarnya enggak sekte untuk ini, tapi dengan selalu diajari berbagi ilmu. Artinya Bapak ajarkan di sini nanti siswa saling berbagi, tapi di waktu yang tepat, bukan ketika ujian Iya, yang berbagi. betul. Oke, siap, betul. Terima kasih Pak. Saya bisa menangkap jawabannya Bapak. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Soal media pembelajaran. Jadi mungkin media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti di pembelajaran besok? Iya, kalau besok itu insya Allah kita akan menggunakan beberapa media ya. Misalnya ada CD, kemudian ada kartu-kartu, ada tutup botol. Oh, tutup Ya, botol. jadi kita konsepnya belajar sambil bermain. Karena kami perhatikan kalau misalnya duduk saja diajaran itu mungkin mengantuk. Jadi kita Betul, betul berusaha ya. supaya Jadi mereka belajar, tapi ada permainannya, bermain sambil belajar. artinya Bapak nanti besok pembelajarannya tidak monoton ya. Artinya Ya. Bapak buat anak-anak sebagaimana mungkin aktif di pembelajaran. Ya, kita bermain, tapi sebenarnya ada pembelajaran di dalamnya. Mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari percakapan supervisi hari ini Pak. Mungkin besok kita langsung masuk ke kelas di jam kedua Pak ya. Jadi jam kedua itu kira-kira pukul berapa tuh Pak? Jam 9.30 lah insya Allah. 9.30. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Sampai ketemu besok. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.